Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Senang sekali ada Ari Purwadi di YouTube channel Ari Purwadi kali ini. Di episode ketiga, saya akan membahas tentang PIRT, Produksi Industri Rumah Tangga. Nah, ini sangat terkait erat dengan pembahasan kita sebelumnya di episode perdana perusahaan perorangan, kemudian di episode kedua tentang izin usaha mikro kecil. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komentar. Dukung channel ini untuk terus memberi manfaat untuk Indonesia. Nah, teman-teman, sesuai dengan peraturan Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga nih. Sertifikat produksi pangan rumah tangga yang kemudian orang-orang sudah sangat akrab dengan kata-kata PIRT. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap pangan produksi rumah tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT dalam peredaran pangan produksi industri rumah tangga. Nah, PIRT ini merupakan izin komersial teman-teman. Jadi, secara gampangnya, izin komersial ini adalah izin yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam menjual produknya. Kalau nggak ada izin komersial ini, dalam hal ini PIRT, berarti pengusaha nggak bisa jualan. Kenapa? Karena ini dipersyaratkan oleh pertama oleh konsumen. Jadi konsumen juga sekarang sudah banyak banget yang pintar. Mereka memilah-milah makanan yang sudah ada PIRT-nya atau sudah ada BPOM-nya, karena ini kan dikonsumsi manusia, jadi harus benar-benar aman gitu. Kemudian yang kedua, supermarket juga mensyaratkan harus ada PIRT. Jadi kalau nggak ada PIRT, ya mohon maaf, nggak bisa dijual di toko tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, pasti dinas kesehatan setempat juga mereka sangat mengawasi makanan-makanan yang dijual di toko-toko tersebut gitu. Jadi makanya produsen yang memproduksi pangan rumah tangga ini harus punya PIRT. Nah, PIRT ini sendiri teman-teman, ini nanti ruang lingkupnya akan saya bahas di bawah gitu, tapi yang jelas dia itu secara gampang adalah makanan-makanan yang dikeringkan. Ya, nanti akan ada spesifikasi lagi yang akan saya jelaskan di bawah. Nah, teman-teman, keuntungan bagi industri rumah tangga memiliki PIRT ini setidaknya ada 8 gitu. Jadi yang pertama, produk sudah layak beredar. Jadi kalau misalnya uh, perusahaan teman-teman memproduksi nih, katakanlah pisang aroma gitu ya. Ini belum ada PIRT-nya. Nah, ya berarti produk tersebut belum layak untuk beredar gitu. Dan pastinya konsumen lebih trust terhadap makanan yang sudah ada PIRT-nya gitu kan. Kemudian produk bebas dipasarkan secara luas. Ini ruang lingkupnya masih di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, keamanan dan mutu produk terjamin. Nah, ini sudah jelas ya, karena dalam proses pembuatan PIRT ini pengusaha mendapatkan penyuluhan dari Dinas Kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan datang ke tempat produksi gitu. Nanti akan saya jelaskan juga di bagian berikutnya. Kemudian trust dari pembeli meningkat, teman-teman. Ya jelas ya. Jadi pembeli tadi memilah-milah makanan yang sudah ada PIRT-nya. Ketika belum ada PIRT-nya, ya yang tadinya mau ambil nggak jadi ambil gitu kan. Kemudian profesionalitas dari produk terangkat. Kemudian ada lagi teman-teman meningkatkan nilai jual produk. Nah, ini penting diketahui nih. Kalau produk teman-teman sudah ada PIRT-nya, misalnya kemarin dijual harga 15.000 nih. Nah, karena sudah ada PIRT-nya, akhirnya bisa dijual dengan harga 20.000 atau 25.000 rupiah gitu. Otomatis margin keuntungan dari produsennya kan juga meningkat gitu kan. Kemudian ada mendongkrak harga produk yang sudah saya jelaskan di atasnya. Kemudian bisa masuk ke pasar retail, toko-toko retail yang lebih besar seperti toko oleh-oleh, kemudian supermarket, kemudian minimarket, seperti itu. Jadi
ruang gerak teman-teman dalam menjual produk yang teman-teman produksi, ini kaitannya sama produksi makanan tentu saja, itu jauh lebih luas lagi. Nah, sebenarnya PIRT tadi ada tiga tingkatan ya. Kalau PIRT itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Nah, bagaimana dengan satu tingkat yang di atas itu? Itu namanya makanan dalam. Makanan dalam ini diterbitkan oleh provinsi yang tentu saja pengawasannya sangat ketat dilakukan oleh BPOM yang kedudukannya di provinsi gitu. Jadi makanan-makanan yang dia tidak diperbolehkan untuk cukup dengan PIRT itu harus makanan dalam yang tingkat lebih tinggi gitu. Kemudian yang ketiga ada makanan luar. Nah, makanan luar ini adalah makanan-makanan yang diimpor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk kemudian dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikat makanan dalam terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman mungkin ada yang keliru atau yang perlu diperbaiki dari materi saya. Silakan saya buka kolom komentar. Bisa untuk direvisi di sana karena di sini kita belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman, tadi ada tingkat-tingkatan, tapi di sini saya akan fokus di PIRT saja nih, teman-teman. Sebenarnya jenis pangan apa aja yang diizinkan untuk mendapatkan PIRT? Ini tidak semua jenis pangan bisa mendapatkan PIRT-nya. Ada beberapa uh, yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi secara mudahnya ini adalah makanan-makanan yang dikeringkan gitu. Tapi yang tidak termasuk ini antara lain satu panganan yang proses produksinya dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Oke, ini biasanya proses pembuatan susu segar seperti itu. Kemudian yang kedua, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Jadi kalau teman-teman komoditasnya itu nugget atau mungkin es krim atau mungkin jus-jusan yang membutuhkan kulkas ini tidak bisa dilayani di PIRT, harus ke makanan dalam. Kemudian yang ketiga, pangan asal hewani, pangan olahan asal hewan yang disimpan dengan dibeku. Kemudian yang keempat, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis. Pangan keperluan medis khusus antara lain ada MPASI, kemudian booster ASI, kemudian ada formula bayi juga, kemudian ada formula lanjutan, dan juga pangan untuk penderita diabetes. Nah, tadi ada 4 ya yang dia tidak bisa dilayani di PIRT gitu ya. Kemudian jenis pangan yang diizinkan memperoleh PIRT ini merupakan hasil proses industri rumah tangga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia aja. Dan yang ketiga, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali atau repackaging terhadap produk pangan yang dia juga produksi PIRT juga tapi dengan skala yang lebih besar gitu. Jadi kalau teman-teman pengemasan ulang itu teman-teman dilayani juga untuk memperoleh PIRT. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, siapa-siapa aja nih yang bisa mengajukan PIRT? Yang pertama, pelaku usaha perorangan atau non perorangan. Jadi non perorangan juga boleh teman-teman. Tapi kualifikasinya adalah usaha mikro kecil aja. Jadi yang modalnya di bawah 500 juta rupiah. Dan mereka harus punya NIB terlebih dahulu, harus bikin IUMK juga gitu. Kemudian yang kedua, pelaku usaha non perorangan ini dikecualikan untuk perseroan terbatas. Jelas ya. Jadi mau perorangan, mau bukan perorangan diperbolehkan kecuali PT gitu. Kemudian untuk syarat mendapatkan PIRT ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan tadi setelah IUMK jadi mendaftarkan PIRT. Nah, teman-teman akan nanti mendapatkan sertifikat penyuluhan. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman akan diundang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan teman-teman di sini bisa mengikuti penyuluhan sehari penuh biasanya. Jadi ada tes sebelum dan juga tes sesudah. Dan di tes sebelum itu nanti teman-teman akan dikasih tes tertulis nilainya berapa. Setelah ada penyuluhan dikasih tes juga. Tes setelah nilainya berapa juga gitu teman-teman. Nah, setelah tes sesudah ini nilainya
teman-teman dinyatakan lulus dan berhasil mendapatkan sertifikat penyuluhan, petugas dari Dinas Kesehatan akan datang ke lokasi untuk melakukan survei tempat dan juga survei bagaimana proses produksinya. Apabila dinyatakan layak, ya teman-teman akan mendapatkan surat rekomendasi untuk akhirnya mendapatkan sertifikat SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Tapi kalau misalnya belum layak, nanti ada hal yang harus direvisi dan itu mungkin membutuhkan biaya untuk renovasi. Nah, teman-teman membutuhkan biayanya biasanya di sana. Mungkin petugas ke lapangannya pengecekannya tidak satu atau dua kali selesai gitu, bisa beberapa kali. Nah, itu teman-teman harus mengikuti apa yang disampaikan oleh petugas nanti yang datang gitu. Kemudian teman-teman setelah tadi ya, setelah ada sertifikat penyuluhan, kemudian petugas juga datang gitu kan, itu teman-teman akan mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang di dalamnya ada nomor PIRT, dan nomor PIRT itu nanti akan dicantumkan di kemasan teman-teman. Sudah jelas teman-teman ya? Kalau ada pertanyaan silahkan saya buka kesempatan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar, dan kalau misalnya ada hal yang harus direvisi, diperbaiki, silahkan bisa juga drop komen di kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat teman-teman, saya mohon untuk dibagi ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari yang teman-teman miliki dari video ini. Insya Allah dengan kita membantu teman-teman yang lain, kita juga hidupnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk video kali ini. Afwan atas segala hilaf. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.